Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Bagi Anda yang belum, tolong di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan update dari Cara Kaya. Bagi yang sudah, jangan lupa like dan share ke teman, keluarga, saudara, dan platform-platform online Anda seperti Facebook, Instagram, maupun ke grup-grup WA Anda yang saya yakin banyak Anda miliki. Oke, kita mulai saja insight kita kali ini tentang beberapa istilah yang mesti dipahami tentang pasar modal oleh pemula. Yang pertama, sekuritas. Perusahaan sekuritas sering juga disebut sebagai broker, adalah pihak yang menjadi perantara antara investor dan pasar modal sebagai pelaku transaksi efek. Sebagai investor pemula, kalau mau berinvestasi saham, maka kita harus mencari perusahaan sekuritas yang bisa menjadi perantara untuk membeli saham. Kita nggak bisa beli saham sendiri kayak beli cabai ke pedagang di pasar. Kita harus membelinya melalui perantara sekuritas. Yang kedua, IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran saham perdana sebuah perusahaan di lantai bursa efek. Nggak sembarangan perusahaan bisa melantaikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia ya. Ada sederet kriteria yang harus dipenuhi. Dan nggak semua perusahaan juga loh bisa bertahan. Yang ketiga, Bursa Efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bursa Efek berarti pusat perdagangan surat-surat berharga dari perusahaan umum. Kayaknya sih istilah pasar saham sudah cukup jelas ya. Artinya sebelumnya di Indonesia ini ada 2 bursa efek loh, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tapi sejak tahun 2007 mereka melakukan merger menjadi Bursa Efek Indonesia. Di dunia sendiri ada banyak bursa efek, tapi yang paling besar ada beberapa, misalnya Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq di Amerika, FTSE London, Nikkei Jepang, Hang Seng Hong Kong. Ya, itu Anda bisa googling untuk mengetahui. Yang keempat, rekening dana nasabah. Ketika kita sign up untuk membuat suatu rekening untuk bertransaksi saham di perusahaan sekuritas, maka kita akan memiliki sebuah rekening dana nasabah. Di RDN ini kita dapat menyimpan saldo, baik ketika hendak untuk membeli saham, juga untuk menampung dana kita ketika kita mau menjual saham. Jadi ketika kamu mau mencairkan, maka kamu bisa mentransfer dana ke rekening pribadi dari rekening dana nasabah ini. 5. Pasar sekunder. Ketika suatu perusahaan melakukan IPO, maka saham-sahamnya dapat dibeli di pasar primer. Ketika saham sudah tercatat menjadi komoditi untuk diperjualbelikan, maka transaksi pun dilakukan di pasar sekunder. Pasar sekunder inilah saham-saham diperdagangkan secara aktif dengan harga yang berfluktuatif. 6. Indeks. Indeks pasar saham adalah statistik yang digunakan sebagai alat untuk mewakilkan karakteristik dari saham komponen yang diperjualbelikan dalam pasar saham. Jadi kira-kira ya adalah indikator harga rata-rata saham dalam satu kelompok saham tertentu. Misalnya
Indeks LQ45 adalah indeks harga saham rata-rata dari 45 saham. Perusahaan-perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi saham yang besar, dan fundamental perusahaan yang dinilai terbaik di bursa efek. Jadi bukan cuma perusahaan yang fundamentalnya bagus, tapi harus kapitalisasi pasarnya besar dan liquid. Yang ketujuh, IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jika dilihat dari kepanjangannya, adalah harga rata-rata semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 8. Saham blue chip. Sebenarnya ini bisa dibilang sebagai istilah pasar saham yang nggak resmi, karena istilah ini beredar di kalangan kita-kita yang sering beraktivitas di pasar saham. Nggak ada di kamus manapun. Saham blue chip adalah sebutan untuk saham-saham perusahaan besar, lapis atas, mapan, dengan harga saham yang relatif lebih stabil. Biasanya perusahaan-perusahaan blue chip adalah market leader atau leader di sektornya, sehingga dengan membeli sahamnya, biasanya orang bisa melihat imbal jangka panjang. 9. Saham gorengan. Sama halnya dengan saham blue chip, istilah saham gorengan ini juga bukan istilah resmi. Maknanya juga bisa dibilang berkebalikan dengan blue chip sih. Istilah ini dipakai untuk menyebut saham yang harganya suka bergelak, cukup liar, dipermainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Biasanya saham-saham ini punya kapitalisasi yang kecil. Yang ke-10, imbal. Imbal adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari berinvestasi, termasuk investasi di saham. Dalam saham, ada 2 macam keuntungan yang kita bisa peroleh, yaitu capital gain dan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan oleh perusahaan yang sahamnya kita pegang. Dividen dibagikan ke seluruh pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang kita miliki sesuai keputusan RUPS. Sedangkan capital gain adalah keuntungan yang kita peroleh dari hasil selisih harga beli dengan harga jual. 11. Risiko. Risiko yang terjadi di pasar modal adalah akibat dari kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, kurangnya kemampuan untuk mengarungi pasar modal. Itu pasti akibatnya kurang mengenakan. Tapi di setiap jenis investasi apapun, jelas ada risiko yang harus kita pahami. Dalam investasi saham, risiko yang mungkin harus dihadapi adalah kerugian yang terjadi akibat harga saham turun, atau yang disebut capital loss. Atau bisa juga karena perusahaan yang sahamnya kita miliki bangkrut, sehingga tidak bisa mengembalikan dana investasi yang kita tanam. Ke-12, bullish. Bullish adalah istilah pasar saham yang dipakai untuk menyebut pergerakan harga saham yang cenderung meningkat dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ke-13, bearish, kebalikan dari bullish, yaitu pergerakan harga saham yang cenderung menurun. 14. Capital gain. Istilah pasar saham ini dipakai untuk menyebutkan keuntungan yang kita peroleh dari selisih harga penjualan yang lebih tinggi dari harga beli. 15. Capital loss, berkebalikan dari capital gain, yaitu kerugian yang harus kita tanggung akibat selisih harga penjualan yang lebih rendah dari harga beli. 16. Emiten. Emiten biasa dipakai untuk menyebut perusahaan yang mengeluarkan surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek. Misalnya BRI, Telkom, Unilever. 17. Kustodian. Kustodian adalah pihak yang membantu proses transaksi saham
agar berjalan lancar dan menjadi tempat titipan dana, saldo, dividen, bunga, dan sebagainya milik investor yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini ada KSEI dan KPay, kedua kustodian yang berada di bawah IDX yang mengatur kelancaran kita bertransaksi di pasar modal. Yang ke-18, stock split. Stock split dipakai untuk menyebut proses pemecahan satuan unit saham menjadi beberapa bagian yang tujuannya adalah untuk menambah jumlah saham yang kemungkinan besar adalah untuk mengontrol harga saham yang mungkin sudah cukup tinggi agar terjangkau oleh lebih banyak investor. Misalnya Unilever melakukan stock split 1:5 di akhir tahun 2019 sehingga harga sahamnya menjadi lebih murah. Nah, sebaliknya yang ke-19, reverse stock split. Stock split kebalikan dari stock split. Reverse stock adalah penggabungan beberapa unit saham menjadi jumlah yang lebih kecil, yang tujuannya agar saham yang tadinya tidak liquid menjadi lebih liquid. Oke, sedemikian dulu istilah-istilah pemula di pasar modal. Semoga bermanfaat. Maju terus dalam dunia investasi. Dan jangan lupa untuk terus tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia.